Oke, baik. Jadi, eh, perkenalkan nama saya Elin Akbar Arianto. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu protokol routing dan contohnya seperti apa. Oke, oke. Jadi ini ada presentasinya. Oke, apa itu protokol routing? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu RIP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Ini yang saya akan jelaskan. Nah, oke. Apa sih protokol routing itu? Jadi, routing protokol itu sebuah cara optimal yang untuk mentransmisi data dalam jaringan. Jadi, untuk mengatur cara router berkomunikasi sebagai informasi yang topologi jaringan dan beradaptasi dengan perubahan sehingga memastikan pengiriman data yang efisien dan handal. Jadi, lebih bahasa sederhananya itu dia ini. Jadi kayak sebuah peta gitu. Peta dan rambu-rambu di dia itu di mana ada perangkat jaringan yang menemukan jalur terbaik untuk mengirim data dari satu titik ke titik lain. Jadi misalkan saya mengirim pesan atau mengakses web, data tersebut itu akan berjalan melalui jalan jaringan dan routing protokol, memastikan data itu mengambil rute yang paling efisien. Seperti itu. Nah, routing protokol itu punya cara masing-masing. Yang cara bekerjanya berbeda. Ada distant vector, terus link state, dan path vector. Nanti itu kita jelaskan nanti. Nah, routing information protocol atau RIP. Jadi RIP ini protokol interior gateway yang berjenis distant vector yang menggunakan hub count sebagai metrik utama. Jadi setiap router RIP menyimpan tabel routing dan secara berkala setiap 30 detik melakukan broadcast penuh ke tangganya. Jadi RIP itu membatasi jarak maksimum ke 500 hub yang ke-16. Jadi yang dianggap tidak terjangkau. Pakai mekanisme mencegah loopnya. Nah, sederhananya itu kayak gini. Ada orang yang berkala kayak berteriak ke semua tetangganya. Jadi dibilang, ini jarak saya ke semua tempat. Dengan menghitung jumlah persimpangan, dia memilih jalur dengan jumlah persimpangan, yaitu hubnya, paling sedikit. Karena info selalu diumumkan setiap 30 detik tanpa melihat apakah ada perubahan. Informasi bisa terlambat atau tidak. Jadi semakin banyak router ya ada persimpangan, semakin lambat prosesnya. Nah, RIP ini kayak selalu menyebut jarak, jadi harus tanpa mempertimbangkan jalan lancar atau tidak ya, cukup jumlah rute terpendek saja. Jadi gitu aja sih RIP. Oke, sekarang uh, open shortest path first atau OSPF. Nah, OSPF ini apa sih? Jadi dia tuh kayak protokol interior gateway berjenis link state yang
menggunakan algoritma shortest path first atau di Dijkstra. Jadi setiap router mengumpulkan informasi state link dari semua router di areanya untuk membangun topologi map jaringan. Seperti gambar seperti ini. Nah, sederhananya itu kayak ini, misalkan kita membangun peta yang lengkap di kota. Nah, setiap router itu memiliki peta semua jalan. Seperti kita link kotanya. Tapi jalan yang rusak atau dibuka, yaitu hanya mengirim pemberitahuan perubahan itu kepada ke user ya. Jadi tidak mengirim seluruh peta. Kemudian semua router menghitung jalur terpendek secara cermat menggunakan algoritma Dijkstra itu. Jadi karena mereka selalu punya gambaran lengkap tentang jaringannya. Mereka bisa memilih jalan tercepat dan reaksi cepat jika ada perubahan. Nah, OSPF ini kayak navigasi GPS yang pinter, yang gimana dia bisa mengetahui seluruh peta kota untuk selalu memperbarui hanya bagian yang buka. Gitu sih, sederhananya OSPF. Jadi ini gambarnya. Apa itu? Sekarang kita BGP, Border Gateway Protocol. Apa itu? Jadi BGP itu sebuah ya, protokol exterior gateway atau BGP. Jadi tipenya itu path vector untuk dirancang pertukaran routing antar autonomous system internet. Jadi berbeda dengan EGP, BGP. Ini mengutamakan kebijakan policy dalam memilih rute. Maksudnya di mana? Jadi kayak gini, kayak ini ya. Ya, autonomous system ini adalah kayak sebuah negara. Nah, BGP ini mengatur bagaimana paket data berpergian antar negara-negara tersebut. Nah, alih-alih lalu memilih jalan terpendek, BGP mempertimbangkan aturan diplomatik atau preferensi ini melalui negara sekutu, serta panjang perjalanan antar autonomous system tersebut. Jadi setiap router BGP saling memberitahu tentang rute terbaik yang ia ketahui, tetapi hanya ada perubahan mirip buku aturan yang diperbarui saat terjadi pergantian kebijakan. Karena ya kecepatan luasnya di seluruh internet itu prosesnya lebih rumit dan lambat dibanding protokol di dalam satu jaringan. Contohnya itu kayak ya jaringan internet. Sekarang Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, apa sih EGRP ini? Di protokol EGP hybrida, hybrid lebih dekat ke distance vector dengan tambahan fitur link state. Ini miliknya Cisco. Jadi ini kayak protokol yang menggunakan algoritma dual, diffusion update algorithm untuk mencari jalur terpendek metriknya bersifat komposit yang mempertimbangkan bandwidth, delay, realitas, dan load-nya ya. Dengan bandwidth dan delay sebagai penentu utama secara default. Gampangnya itu kayak oh, ini dari ini apa ya? Hmm,
mirip ini, asisten pinter. Jadi kayak tiap router tuh kayak punya tabel topologi yang mencatat semua rute yang dikenal sebagai tangganya. Nggak ada perubahan. Jadi router itu menghitung kembali jalur dengan cepat menggunakan informasi tabel itu. Nah, kan hanya mengirimkan info, berubah saja, bukan semuanya. Reaksinya terhadap gangguan jalur sangat cepat ini kayak, wah, ada yang banyak jalan yang menghitung rute terbaik dalam hitungan detik. Serta langsung memberitahu teman-temannya hanya jika perlu mengubah rute. CRP ini kayak shortcutnya mastermind gitu. Jadi menggabungkan kecepatan perhitungan Dijkstra dengan kesederhana, keserda, kesederhanaan RIP. Seperti itu. Uh, CRP. Contohnya yang paling populer dengan dipakai Cisco, yang dimana dimiliki oleh kantor cabangnya Cisco tersebut di seluruh dunia. Oke, itu dari saya untuk mengenai menjelaskan apa itu protokol routing yang contohnya seperti RIP, BGP, terus IHRP, dan yang itu yang saya jelaskan. Uh, Mungkin dari saya, jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.